Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberikan latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-8. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Setibanya di Wisma, Asep menjinjing tas pakaiannya dan mengikuti rombongan ibu-ibu itu masuk ke dalam. Kemudian Bu Susan memasuki kamar Asep sambil menyerahkan uang $1.000 Singapura. Katanya untuk uang jajan. Kemudian Bu Susan pun menjelaskan bagaimana acara nanti. Setelah makan malam, Asep harus menemani ibu yang kebagian ruangan nomor 1. Besok malam harus menemani ibu yang menempati ruangan nomor 2 dan seterusnya sampai ruang nomor 7. Kebetulan Bu Susan menempati ruang nomor 1. Jadi wanita yang pertama harus ditemani oleh Asep adalah Bu Susan. Asep cuma mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dia merasa senang mendengar berita itu, bahwa nanti malam Asep harus menemani Bu Susan. Karena Bu Susan ini termasuk tipe Asep. Setelah menuturkan beberapa aturan dengan grup ibu-ibu itu, Asep pun mandi sepuasnya di kamar mandi yang sudah tergolong modern di Wisma itu. Setelah mandi, dia pun iseng keluar dari Wisma. Dan begitu keluar dari kamar nomor 8, udara Singapura terasa panas sekali. Terasa lebih panas dari Jakarta. Padahal hari itu masih pagi, baru jam 10. Sedangkan Asep berasal dari kota yang sejuk hawanya. Tentu saja kenyataan itu kurang nyaman baginya. Namun
Asep tetap berjalan keluar gerbang Wisma, lalu melangkah ke ujung Lavender Street. Setelah dia masuk ke salah satu food market, dia pun meminta kopi tanpa gula. Kopi dalam cup plastik itu Asep bawa ke atas meja yang kosong dan berdekatan dengan makanan berbentuk silinder. Dia pun akhirnya membeli buah makanan itu ke mejanya untuk menemani kopi pahitnya.
Ternyata Wisma itu menyediakan makan 3 kali sehari. Jadi makan siang tidak usah ngeluyur ke food market segala. Makanan diantarkan ke kamar masing-masing dengan pemberitahuan bahwa makanan itu halal. Setelah makan siang, Asep berbahan sebentar di atas bed dan ketiduran sampai mentari terbenam di ufuk barat. Lalu sadar bahwa di hari pertama itu dia harus mendatangi ruangan nomor 1. Ruangan yang dihuni oleh ketua rombongan bernama Susan. Asep mandi sebersih mungkin, lalu mengenakan celana pendek dan baju kaos serba putih. Makanan untuk makan malam pun diantarkan oleh pelayan Wisma. Setelah menyantap makan malam, Asep meminum vitamin dan suplemen seperti biasa. Kemudian dia keluar dari kamarnya dan melangkah menuju ruangan nomor 1. Kelihatannya hanya ruangan nomor 1 yang lampunya menyala. Ruang-ruang lain kelihatan gelap semua. Kemudian Asep pun mengetuk pintu ruangan nomor 1 itu. Lalu pintu terbuka. Bu Susan tersenyum di ambang pintu dalam kimono merahnya yang kontras dengan kulit Bu Susan yang teramat sangat cerah. Lalu ia pun mempersilahkan Asep masuk ke dalam. Kemudian Bu Susan menarik tangan Asep dan mengajak duduk di ruang cengkrama yang bersatu dengan bedroom. Setelah duduk berdampingan dengan Bu Susan, Asep terbiasa untuk sedikit menggombali kliennya supaya hatinya senang dan semakin nyaman. Kemudian Bu Susan pun mengajak Asep untuk meminum beberapa sebentar ya, supaya biar lancar dan nyaman. Bu Susan mengeluarkan sebotol minuman dari kulkas, lalu meletakkannya di meja kecil depan sofa yang masih diduduki. Kebetulan ada 2 gelas kosong yang sejak tadi merelungkup di meja kecil itu. Bu Susan membuka tutup botol minuman itu, lalu menuangkannya ke gelas untuknya. Kemudian menyerahkan botol itu kepada Asep. Setelah beberapa menit meminum minuman tersebut, akhirnya Asep pun merasa lebih berani lagi untuk bertindak lebih jauh lagi kepada Bu Susan. Hingga akhirnya di hari pertama itu Asep sukses untuk membahagiakan Bu Susan, yang tidak lain adalah ketua rombongan tersebut.
Di hari kedua setelah makan malam, Asep menunggu agar isi perutnya turun dulu beberapa belas menit. Kemudian dia keluar dari kamar menuju pintu ruangan nomor 2. Asep mengetuk pintu bernomor 2 itu. Lalu pintu itu dibuka oleh seorang wanita muda yang ditaksir usianya di bawah 25 tahun. Wanita itu pun menyuruh Asep untuk masuk. Dan wanita itu bernama Sania. Ketika Asep masuk ke dalam ruangan itu, dia melihat ada wanita lain di situ. Usianya kira-kira sebaya dengan Bu Sania, tapi posturnya jauh lebih berbeda. Yang Asep tahu, wanita itu penghuni ruangan nomor 3 bernama Muti. Waktu Asep duduk di atas sofa ruang tamu, Bu Sania pun berkata bahwasanya mereka berdua sudah bersepakat untuk melewati acara secara bersama. Jadi malam kedua dan malam ketiga Asep disuruh menemani mereka berdua. Sebenarnya Asep suka sekali dengan tugas ini. Maklum mereka masih muda-muda. Bahkan Bu Muti dilihat lebih muda daripada Bu Sania. Dan akhirnya di hari kedua itu Asep bisa membahagiakan kedua wanita tersebut. Dan keesokan paginya setelah makan sarapan pagi, Bu Sania dan Bu Muti mengajak Asep ke taman burung yang ada di Jurong. Asep belum pernah ke taman burung itu, tapi Bu Sania dan Bu Muti sudah tahu letaknya. Lalu dengan menggunakan taksi, mereka menuju ke taman tersebut. Akhirnya mereka pun tiba di depan taman itu. Bu Muti membayar biaya taksi, kemudian membeli tiket masuk ke taman burung. Asep merasa tidak ada yang aneh dengan taman burung itu. Di Bali pun sudah ada taman burung. Hanya mungkin taman burung di Singapura ini lebih luas dan lebih lengkap jenis burungnya. Tapi Bu Sania dan Bu Muti tampak sangat senang bisa menyaksikan bermacam-macam burung di taman itu. Lebih dari 3 jam mereka berada di taman burung itu. Waktu pulang kembali ke Lavender Street, mereka gunakan taksi lagi.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.